Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan sebuah jaringan yang kita sudah rancang melalui atau berdasarkan sebuah studi kasus, yaitu studi kasus G ya, untuk studio untuk rumah produksi media gitu. Nanti kita akan bacakan studi kasusnya segala macam. Sebelum itu, izinkan saya memperkenalkan anggota dari kelompok saya terlebih dahulu dari kelompok 4 ya. Jadi di sini yang pertama ada saya sendiri, Vio Salman Kavian, lalu ada Dwi Rani Amelia, terus ada Thomas Putra Setiawan, terus ada Muhammad Wildan, ada Charles Prayoga, dan yang terakhir ada Yudi Hokiana. Oke, langsung aja nggak usah basa-basi, kita lanjut ke studi kasusnya, yaitu case G atau case G. Sini rumah produksi media. Nah, kalau kita baca di sini, rumah produksi media itu pengen merancang sebuah jaringan studio. Subnetnya itu harus ngelayanin tim kreatif ya, 30 host, tim editing 25 host, 12 host untuk SDM, manajemen 8 host. Ruangan meeting disediakan akses internet dengan pengalamatan otomatis atau kita bisa sebut DHCP yang nanti akan dijelaskan oleh teman saya. Terus ada VLAN juga yang bisa segmentasi gitu lalu lintas jaringannya antar timnya. Terus ada SDM dan manajemen itu harus bisa koneksi antar VLAN atau bisa kita sebut inter VLAN. Terus ada koordinasi untuk koordinasi kepegawaian. Terus ada 4 router yang saling terhubung gitu. Asumsi kami di sini sebenarnya ruangan meeting ini agak nggak jelas harus dibikinin VLAN atau enggak. Sebenarnya nggak disuruh, cuman kita nanti coba bikin VLAN aja. Jadi VLAN 50. Asumsi kami di sini ada ruangan meeting dengan jaringan yang berbeda juga gitu. Nah, di sini ada materi jaringan yang akan kita bahas, yaitu IP addressing, ada VLAN, inter VLAN, DHCP, static routing, terus ada tambahan ACL, access control list gitu. Nanti akan dijelaskan juga sama saya sendiri kenapa pakai ini. Terus ini ada addressing table-nya. Di sini yang tadi asumsi dari kami sendiri ya, di sini ada 5 ruangan sebenarnya, cuman yang meeting tuh hostnya nggak disebutin berapa, cuman kita tembak aja lah 8 host misalnya, ambil contoh. Nah di sini untuk ruangan tim kreatif, di sini tertulis 30 host. Nah kalau kita lihat di guide-nya ini ada yang namanya dari host 30 itu usable IP-nya tentu aja 30. Kalau usable IP-nya 30, berarti kita butuh prefix yang namanya /27. Nah, di sini number of IP-nya 32 karena IP address yang pertama tuh dipakai untuk IP network, terus yang terakhir itu IP broadcast. Di sini ada default gateway-nya, itu interface yang terhubung ke lokalnya nanti. Ya. Sini tentu aja tim editing 25 karena 25 masih di bawah 30, jadi pakainya /27 atau subnet mesh-nya itu 224 terakhirnya. Terus ada SDM di sini karena dia butuh hostnya 12, jadi usable IP-nya itu harus menampung 12 itu. Jadi kita pakai yang di sini 14, makanya prefixnya itu /28 dan seterusnya. Sama di sini IP range karena IP networknya ini udah dipakai, usable IP-nya ada IP network dan IP broadcast, jadi kita -2 di sini. Jadi yang di IP range-nya itu segini, 4.1 sampai 4.14 gitu, ya kan. Nah, habis itu kita lanjut. Di sini ada addressing table, di sini ada beberapa router. Nah, khusus untuk router ini, untuk VLAN antara SDM dan manajemen itu kita gabung menjadi satu router gitu, atau router on stick. Nanti akan dijelaskan oleh teman saya router on stick itu apa. Terus ada di sini 2 VLAN, intinya satu router itu menampung 2 VLAN. Dan di sini ada di VLAN 10 ini ada sebenarnya kan itu tadi ada 30 host butuhnya. Ya, let's say nanti kan usable-nya itu sekitaran 30. Nanti PC-nya ada berapa gitu. Ya ini kita continue aja ya. Kita ini berapalah nanti sampai berapa. Intinya terakhirnya nanti usable-nya boleh cuma sampai 1.30 gitu. Dan ini juga seterusnya untuk masing-masing VLAN. Halo, perkenalkan. Ini nama saya Charles Prayoga Senjaya. Jadi di sini saya akan menjelaskan beberapa hal di project kali ini ya. Jadi yang bakal saya bahas tuh ada beberapa hal. Jadi langsung aja yang pertama. Kenapa pada router VLAN 10, VLAN 20, terus ke VLAN 30, 40 itu sampai 50 kita menggunakan kabel serial DTE. Jadi simpelnya serial DTE tuh digunakan
untuk menghubungkan dua router yang berbeda. Jadi kayak melalui jaringan WAN. Nah, sebenarnya kayak fungsi dari kabel serial yang ini tuh untuk apa ya? Mensimulasikan koneksi WAN. Jadi kayak seperti dalam kasus jaringan perusahaan yang kayak memiliki cabang di lokasi berbeda gitu. Terus yang kedua, kenapa sih kita ada pakai kabel strike juga? Kenapa routernya nggak pakai kabel strike aja ya? Yang tadi saya bilang pertama ya, karena emang kita menggunakan teknik apa untuk mengkoneksikan jaringan WAN itu. Dan fungsi kabel strike ini dari PC ke switch dan switch ke router ya karena memang untuk menghubungkan dua device yang berbeda ya. Jadi kayak dari PC itu bisa connect switch, dari switch ke router ya kita menggunakannya kabel strike ya. Seperti itu. Dan di sini saya akan menjelaskan juga hubungan VLAN 10, VLAN 20, VLAN 30, VLAN 40 dan VLAN 50. Jadi untuk dari router yang di VLAN 20 ini itu tuh bisa connect ke VLAN 20. Dan sebaliknya juga VLAN 20 bisa connect ke VLAN 10. Jadi dia bisa keluar masuk data gitu. Dan VLAN 50 juga bisa. Dari VLAN 50 ke VLAN 20, dari VLAN 20 ke 50 bisa. Terus juga dari VLAN 50 ke 10 bisa, dan VLAN 10 ke 50 juga bisa. Dan dan kenapa tiga VLAN ini tuh nggak bisa masuk ke VLAN 30? Jadi karena sistem yang kita pakai tuh private system gitu, kayak gini tuh di block gitu, kayak ada pembatas gitu. Jadi kayak mereka tuh nggak bisa masuk ke sini, maupun dari router yang di dalam ini VLAN yang dalam ini tuh nggak bisa keluar juga. Jadi dia tetap ya udah private gitu. Jadi dia terblok karena dia private. Nah, kenapa juga di sini tuh pada VLAN 30 dan VLAN 40 dia cuma mempunyai punya satu router doang ya, karena kita menggunakan teknik air stick router, router on stick ya. Jadi router on stick itu apa? Jadi router on stick tuh ibarat kita punya satu router, tapi kita bisa membuat banyak VLAN, atau bisa juga menaruh banyak VLAN. Kita bisa menaruh banyak VLAN gitu. Sebenarnya bisa lebih dari 2 sih ya. Tapi kita di sini pakai 2 doang. Seperti itu. Tadi sudah sedikit dijelaskan tentang topologinya secara singkat oleh Charles, dan di sini saya akan menjelaskan terkait tentang static routingnya. Nah, di sini kita akan melakukan sebuah static routing antar rutenya. Di sini antar router ya, ada 4 router di sini. Yang pertama dari router yang namanya tim kreatif atau router TK di sini ya, untuk VLAN 10. Jadi kenapa harus di static routing? Itu biar antar routernya ini dia bisa saling ngeping atau koneksinya sukses. Nanti kalau kita coba email nanti ya ini kalau dicoba juga udah berhasil gitu. Jadi caranya adalah kita melakukan yang namanya static routing. Yang pertama di sini udah disiapkan juga yang namanya CLI-nya, yang sudah dari konfigurasinya CLI-nya ini udah kita kopas ke dalam sebuah dokumen. Nah, di sini contohnya untuk router TK ini, yang pertama kita konfigurasiin interface-nya dulu. Ini kalau kita lihat ada interface serial 2/0 di sini yang mengarah ke sini. Itu interface-nya atau portnya lah. Terus ini kita kasih IP address yaitu 10.10.10.1. Nah, nanti no shutdown, artinya kita nyalain gitu. Terus nanti ya di sini karena ini kan beda jaringan ya. Ini namanya jaringan 10.10.10.0. Nah, ini IP address-nya udah dipakai 10.10.10.1, makanya di sini nanti pasti IP address-nya 10.10.10.2. Langsung aja coba kita cek ya. Dari sini pasti kalau serial 2/0 ya IP address-nya .2. Karena .1 udah dipakai karena ini satu jaringannya dia nih.
Ini juga satu jaringan 20.0, ini 30.0. IP address yang dipakai nanti jangan dipakai lagi kan. Nah, cara static routingnya kan tadi udah kita shutdown. Terus di sini kita static root mulai. Nah, di sini tuh ada 3 bagian kalau kita lihat di sini. Kalau kita routing dari config-nya, ini kan CLI-nya, ini config-nya. Static. Di sini ada yang namanya network, mesh, dan next hop. Nah, next hop itu artinya router tangganya bahasa kasarnya. Kalau network itu network yang pengen dituju untuk bisa nanti kita pengen dapetin networknya gitu. Contohnya di sini yang pertama untuk router TK nih, dia pengen nyambung sama jaringan yang ada di sini. Ini udah dikasih note juga 2.0, makanya ini network tujuannya adalah 2.0. Nah, di sini kalau kita lihat, makanya di sini harusnya isinya 2.0 kalau pakai config. Nah, mesh-nya ini sesuai dengan yang tadi ya, subnet mesh-nya atau ya hostnya berapa sesuai, kita sesuaiin ininya 224 gitu. Untuk dua ini kan 224 sebenarnya. Terus next hop-nya ini router tetangganya ya, router tetangganya ini ya, gak mungkin yang ini router tetangganya. Jadi nah ini juga harus diperhatikan, kita udah dapat router tetangganya. Jadi tuh cara bacanya sebenarnya algoritmanya tuh kita pengen dapetin jaringan yang ada di sini dengan melalui router yang ini. Ya ini next hop-nya nih. Nah, makanya next hop-nya ini bukan serial 3/0 tapi serial 2/0. Karena port yang ini atau interface yang ini tuh nyambung sama yang ini. Makanya kalau kita lihat IP address di serial 2/0 yang sudah kita kasih tadi, itu 10.10.10.2. Makanya di sini dia akan next hop-nya itu 10.10.10.2. Jadi gitu. Jadi ini intinya network yang ingin dituju, terus ini mesh-nya, subnet mesh-nya, terus yang terakhir ini next hop-nya gitu. Sesuai dengan interface yang terhubungnya ini gitu. Gak mungkin yang ini. Ya selebihnya juga untuk nyambungin jaringan yang ini atau VLAN yang ini, ya 3.0 kita tulis dulu network yang ingin dituju, terus ada subnetnya, terus ada yang namanya next hop-nya. Next hop-nya bukan yang ini karena ini bukan tetangga nih. Ini tetangganya. Tetangganya tetap sama, serial 2/0. Makanya ini ditulis 10.10.10.2 IP address dari interface dari serial 2/0 ini. Jadi logikanya gitu cara static routingnya. Ya yang lain sama aja. Misalnya untuk yang ini berarti dia pengen dapetin jaringan yang ini, bisa nanti jaringan yang ini ya network tujuannya kan 1.0, nanti subnetnya itu 224 ya sama gini nih ya kan, betul. Terus ya melewati jaringan yang melewati router yang ini, next hop-nya tetangganya. Gak mungkin yang ini kan. Ya udah. Serial 2/0 IP address-nya pasti 10.10.10.1. Kalau salah nggak mungkin ya, benar ya kan. Udah ini gitu aja sampai terakhir. Semua kita static routingin sehingga nanti outputnya adalah semua router itu bisa saling nyambung ya. Bahkan ke yang ini yang walaupun kita isolasi, yang nanti akan kita jelaskan untuk akses control list-nya sebenarnya. Untuk isolasi VLAN yang ini, sini ke sini juga bakalan nyambung successful. Jadi itu static routing untuk nyambungin jaringannya gitu. Jadi nanti ya lokalnya harusnya otomatis bisa terhubung sebenarnya, karena sebenarnya ini kan udah kita terang juga. Tapi ini harusnya nggak boleh terhubung, makanya kita pakai ACL, nanti akan saya coba sendiri gitu. Oke, untuk penjelasan selanjutnya akan dilanjutkan oleh saya. Di sini saya akan menunjukkan IP address dari masing-masing jaringan yang sudah kami buat. Nah, untuk kali ini saya akan menunjukkan dari 4 jaringan saja ya. Di sini ada jaringan pertama yaitu VLAN 10 yang berwarna biru. Lalu yang kedua ada jaringan kedua di sini yang sedikit berwarna hijau ya, VLAN 20. Lalu di sini ada jaringan ketiga yang berwarna ungu, VLAN 30 atau VLAN 30 ya. Lalu di sini ada jaringan keempat yang berwarna pink atau VLAN 40. Nah, di sini saya akan menunjukkan IP address-nya dari masing-masing jaringan. Di sini kita ambil contoh dari PC 0. Yang pertama
dari jaringan pertama, yaitu PC 0. Kita buka dulu PC 0-nya. Oke. Lalu kita masuk ke IP configuration. Nah, di sini terlihat bahwa IP address dari PC 0 di jaringan pertama itu adalah 192.168.1.2. Lalu untuk subnet mesh-nya 255 sekian. Lalu untuk di default gateway-nya 192.168.1.1. Ya, jika kita perhatikan di setiap, dan seperti yang kita sudah ketahui juga, pasti di setiap jaringan itu kita bedakan ya, ada sedikit perbedaan dari IP address masing-masing jaringan. Perbedaannya yaitu di angka kedua sebelum angka terakhir. Nah, di sini seperti yang kita lihat, untuk jaringan pertama itu kita kasih tandanya yaitu angka 1 ya, angka 1. Dan di sininya juga angka 1. Nah, kalau kita lihat selanjutnya di PC kedua, kita ambil PC 5 dari jaringan kedua. Lalu kita buka IP configuration. Nah, di sini berbeda ya. Ini angkanya. Kalau untuk di jaringan kedua, IP address-nya itu angkanya angka 2. Begitupun juga bawahnya. Dan subnet mesh-nya pasti sama semuanya. Lalu selanjutnya di jaringan ketiga kita ambil PC 11. Nah, di sini terlihat bahwa IP address-nya juga sebetulnya sama saja, tapi ya ada perbedaan sedikit ya. Seperti yang tadi saya jelaskan juga. Di sini bedanya angka kedua sebelum angka terakhir. Di sini karena ini jaringan ketiga ya, jadi angkanya 3 ya. Nah, ini juga terus subnet mesh-nya tetap sama. Dan di PC 17 dari jaringan keempat, nah ini juga 192.168.4, bawahnya juga. Jadi masing-masing jaringan itu pasti berbeda ya. Kalau di sini karena jaringan 1 1, jaringan 2 2, jaringan 3 3, jaringan 4 4. Ya, itu saja yang saya tunjukkan untuk saat ini. Nah, seperti yang kita bisa lihat juga, di sini ada VLAN 50 atau jaringan 5. Itu akan dilanjutkan oleh teman saya. Sekian dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, nama saya Yudi Kiana. Di sini saya ingin menjelaskan soal perintah VLAN brief ini. Perintah ini biasa digunakan pada perangkat jaringan seperti switch ini untuk menampilkan informasi tentang virtual LAN yang sudah dikonfigurasi pada perangkat. Nah, tujuan dari perintah software ini dapat memeriksa konfigurasi VLAN seperti kayak memastikan bahwa VLAN ini sudah dibuat dengan benar di switch, kemudian mengetahui port yang terhubung ke VLAN. Nah, kayak memeriksa port mana saja sih yang mudah terhubung ke anggota VLAN. Mungkin di sini saya akan masuk ke file ini ya, Cisco-nya. Saya akan sedikit menjelaskan di sini. Itu untuk yang biru ini itu untuk tim kreatif, setelah itu yang hijau toska ini untuk tim editing. Nah, di sini itu ada 2 jaringan, yang ini itu untuk tim SDM dan ini untuk manajemen. Setelah itu yang terakhir itu ini untuk ruang meeting atau ruang pertemuan. Nah, jadi di sini saya ingin melakukan solve VLAN pada switch yang pertama ini.
Nah ini jadi saya akan masukkan dulu. Setelah itu VLAN break. Nah di sini tuh di defaultnya itu ada FA, karena FA ini kayak fast Ethernet 0/7, 0/8 sampai 0/24 dan gig atau gigabit Ethernet 0/1 dan 0/2. Nah, tapi di sini ini untuk tim kreatifnya itu yang terhubung itu fast Ethernet 0/2, fast Ethernet 0/3, fast Ethernet 0/4, fast Ethernet 0/5 dan fast Ethernet 0/6. Ini untuk di bagian VLAN 10 atau yang tim kreatif. Setelah itu saya akan melakukan show VLAN di bagian selanjutnya di sini. Nah, di sini itu seperti tadi defaultnya FA 0/7 sampai FA 0/24. Nah, untuk tim editing ini yang terhubung itu FA 0/2, FA 0/3, FA 0/4 dan FA 0/5 dan FA 0/6. Untuk yang VLAN 20 atau tim yang untuk tim editing. Nah, ini untuk yang dua jaringan ini tentunya kan ada dua nanti. Saya coba dulu. Nah, di sini untuk SDM VLAN 30 ya. Di sini itu ada FA 0/2, FA 0/3, FA 0/4, FA 0/5 dan FA 0/6. Karena ini satu switch, tentunya untuk manajemen tidak akan sama juga dengan yang SDM. Nah, di sini yang manajemen itu ada FA 0/7, 0/8, FA 0/9, FA 0/10 dan FA 0/11 yang terhubung ke switch itu. Setelah itu saya akan melakukan soal berikan terakhir ini. Nah, ini untuk yang terakhir VLAN 50 ini untuk meeting. Nah, di sini itu yang terhubungnya itu ada FA 0/2, FA 0/3, FA 0/4, FA 0/5 dan FA 0/6. Jadi sini yang pertama kita akan mengonfigurasikan sub interface VLAN 10 untuk router TK. Yang pertama itu kita enablekan, lalu kita masukkan interface fasternet 0/0.10, lalu encapsulation.1key 10, lalu masukkan IP-nya. Jika berhasil, dia akan seperti ini. Dia akan terkonek. Lalu setelah itu kita akan merouting router TE. Sama seperti tadi, kita masukkan interface, encapsulation, lalu IP-nya. Yang diganti itu karena di VLAN 20 kita ganti 20, lalu diganti 2.1. Jika berhasil, dia akan menunjukkan seperti ini. Sama seperti tadi, dia akan terkonek. Lalu setelah itu, kenapa VLAN 30 dan 40 digabung di satu switch? Karena kita akan bikin dia saling berkomunikasi. Tapi caranya seperti tadi sama, yaitu interface, encapsulation, IP, masukkan IP, lalu interface lagi, encapsulation, masukkan IP. Ya diganti karena VLAN 30 ya 30, VLAN 40 ya 40, lalu diganti ini ya titik 1, ini 4.1. Jika berhasil juga sama kayak seperti tadi ya. Tuh, dia akan terkonek 30 40. Lalu setelah itu kita akan mengkonfigurasikan router ME. Lalu selanjutnya di sini kita akan membuat switch ini menjadi mode terang. Pertama, setelah masuk interface, lalu kita ganti menjadi switch mode terang, lalu switch port terang load, habis itu exit.
Jika berhasil, dia akan seperti ini, menunjukkan mode terang itu on. Lalu selanjutnya sama seperti tadi, masukkan interface-nya, lalu switch mode terang allow dan exit, dan sama seperti tadi juga dia akan mode terang on. Lalu selanjutnya kita mode terang SDM dan EMA. Sama juga seperti tadi, kita masukkan interface, switch mode akses, lalu kita jangan mode terang lewat. Oke, di sini saya akan menjelaskan mengenai DHCP atau Dynamic Host Configuration Protocol atau konfigurasi secara dinamis, yaitu IP akan diberikan secara otomatis oleh server di mana ini memudahkan pengelolaan jaringan dan dapat menghemat waktu karena tidak perlu memberikan IP secara manual seperti statis. Nah, pada simulasi kali ini, konfigurasi secara dinamis itu dilakukan pada offline 50 atau jaringan kelima pada pool meeting atau pool pertemuan yang berwarna kuning. Nah, di sini terdapat subnet network yaitu 192, 168, 5.0, 255, 255, 255, 240, di mana ini mendefinisikan alamat jaringan subnet yang digunakan oleh offline 50. Nah, di sini tuh subnetnya itu subnet masknya itu 255, 255, 255, 240. Dan untuk default routernya itu 192, 168, 5.1. Nah, di sini saya akan langsung melakukan simulasi konfigurasi dinamis pada offline 50 untuk laptop 2. Di sini saya masuk laptop 2. Kemudian saya pilih desktop dan IP configuration. Nah, untuk bagian DHCP kita klik dan kita requesting IP address, dan di sini DHCP request successful. Oke, selanjutnya untuk laptop 4, di sini saya akan melakukan hal yang sama, masuk pada desktop, kemudian IP configuration, kemudian bagian DHCP kita klik requesting IP address dan DHCP request successful. Kemudian untuk bagian laptop 3 juga sama, kita masuk ke bagian desktop, kemudian IP configuration, dan masuk ke DHCP, kemudian requesting IP address, dan DHCP request successful. Dan untuk laptop 0 sudah kita konfigurasikan. Di sini DHCP, kemudian juga kita sudah konfigurasikan untuk laptop 1. Kita masuk dan sudah konfigurasi secara DHCP atau secara otomatis. Jadi kita tidak perlu untuk mengetik manual alamat IP-nya. Seperti itu. Oke, kita coba masuk ke yang namanya access control list. Di sini ada di router, SDM dan MA harusnya. Karena di sini sebenarnya perintahnya lebih ke ini bisa komunikasi, cuman yang lain tuh saya asumsi dari kami ini itu VLAN yang ini harus terisolasi yang sudah dijelaskan sama Carlos tadi. Jadi ini dan ini bisa saling terhubung ya, successful. Tapi bagi yang luarnya itu nggak bisa, fail itu. Mau kita coba lagi tetap aja fail karena udah kita kasih access control list. CLI nya itu gimana? CLI nya tuh kayak gini. Jadi sini yang pertama, ini kan kita tentuin dulu VLAN yang mana atau jaringan yang mana nih, jaringan yang ini dan ini, VLAN yang ini dan ini. Terus ya kan ini segmentasinya. Terus habis itu ini CLI-nya kayak gini. Access list 100 permit IP 192. Nah, ini 3.0-nya di sini. Ya bagian jaringan atau VLAN yang ini. Nah, ini adalah wildcard-nya atau ya kebalikan dari subnet mesh-nya sebenarnya. Ya, tentuin ini nggak boleh ngasal, ini sesuai dengan host-nya tadi ya. Dan ya sesuai dengan hostnya tadi dan subnetnya tadi, subnetting kan udah di subnetting. Jadi ini wildcardnya. Terus di sini ada ini mau kita izinkan komunikasi ke VLAN yang ini atau jaringan yang ada di sini ya, 4.0. Ini juga wildcardnya sama. Tadi kan prefixnya 28 juga. Ya.
Habis itu ya udah diputar balik lagi dari 4.0 ke 3.0, ya udah bolak-balik. Jadi ini ke sini bisa, ini ke sini juga bisa. Terus ini ada access list 100 deny IP any. Jadi selain dari aturan yang tadi sudah kita atur untuk beri akses izin yang di sini, selain dari itu akan ditolak. Jadi tentunya mau dari sana manapun akan ditolak kecuali dari dua ini yang sudah kita beri akses gitu di sini. Selainnya ditolak. Terus tinggal diterapin akses control listnya ke VLAN masing-masing 30. Ini sub interface-nya ya. Terus ya udah. Ini kita terapkan akses control listnya untuk VLAN 40 juga, untuk sub interface 0.0/0/0.40. Jadi segitu aja untuk akses control list. Intinya ya tetap tadi kita harus menerapkan yang namanya static routing, terus otomatis ini bakal nyambung. Nah, cara kita biar tetap ada privacy di lokal sini ya kita kasih nama access control list. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.